Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Guru Iwan Setiawan dalam program pembelajaran, yaitu masih dengan tema yang sama, tema 8 lingkungan sekitar kita. Masih untuk kelas 5 sekolah dasar. Subtema yang pertama membahas tentang manusia dan lingkungan. Untuk video kali ini nanti kita akan belajar, yaitu pembelajaran yang keempat. Namun begitu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, Pak Guru ajak anak-anak untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Anak, pada pembelajaran yang keempat ini kita akan banyak membahas tentang jenis usaha-usaha selain yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang ketiga kemarin. Jikalau pada pembelajaran yang ketiga kemarin kita lebih banyak membahas tentang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian, perkebunan, maka untuk pembelajaran yang keempat ini kita akan membahas usaha-usaha yang lainnya. Seperti apa? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Anak-anak yang saat ini sedang tatap muka dengan Pak Guru, perhatikan dengan baik supaya apa yang Pak Guru sampaikan materinya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bagi rekan-rekan kalian yang saat ini sedang melaksanakan PJJ atau daring online, maka nanti bisa menyaksikan tayangan melalui video YouTube Pak Guru Iwan Setiawan ini. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita yang keempat ini. Mari kita awali dengan membaca bacaan jenis usaha masyarakat Indonesia. Anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Maka itu Indonesia disebut sebagai negara agraris karena banyak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada juga bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, ada pula yang menghasilkan jasa. Berikut adalah beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama apa itu anak-anak? Perindustrian. Apa itu industri? Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya mesin. Maka kalau kita bicara tentang industri pasti ada banyak apa? Mesin, ya. Pabrik itu kan industri ya. Pasti situ ada mesinnya. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada pula industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan ada juga industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Maksudnya ada 3 macam industri berdasarkan bacaan itu. Yaitu industri yang mengolah dari bahan mentah, bahan
awal bahan baku, kemudian nanti jadi bahan jadi, ya, bahan yang siap dipakai. Ada pula bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Begitu. Dan ada juga pembagian industri, yaitu industri besar dan industri kecil. Industri besar maka menggunakan peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil, peralatan, modal dan tenaga kerjanya jumlahnya lebih kecil. Contoh industri kecil yaitu perajin mebel. Di sini ada ya, ada yang usaha mebel ya. Kemudian pembuatan tahu dan tempe serta perajin keramik. Karena itu membutuhkan peralatan, modal, dan tenaga kerja yang sedikit. Sedangkan contoh industri yang besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Di sini mesin-mesinnya besar-besar, modalnya pun juga besar, maka tenaga kerjanya juga harus banyak. Nah, ini contohnya gambarnya ada industri mebel, perajin mebel, jadi membuat ukir-ukiran, membuat meja, kursi. Kemudian yang sebelah kanan ada industri mobil. Nah, itu ada menggunakan berbagai macam mesin. Anak-anak, yang kedua adalah usaha di bidang perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik yang tadinya miliknya penjual, setelah dilakukan transaksi maka berubah menjadi milik si pembeli. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu. Ada tempatnya. Kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kalau berdagang atau berjualan kok tidak dapat untung ya sama saja bohong ya, artinya rugi nanti. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Bisa enggak kayak gitu? Bisa, tapi tidak semuanya ya. Bisa kayak gitu, makanya ada namanya perdagangan. Dengan adanya perdagangan, maka produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain ada bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, di situ ada dua gambar yang di sebelah kiri, contoh pasar tradisional, di mana penjual dan pembeli itu biasanya berinteraksi langsung, yang penjualnya itu melayani pembeli langsung. Sedangkan yang sebelah kanan adalah contoh pasar modern. Itu adalah toko swalayan. Swalayan artinya melayani sendiri. Swa itu sendiri, layan itu melayani, berarti melayani sendiri. Biasanya kalau di swalayan nanti kita membayarnya di mana anak-anak? Di kasir ya, tidak langsung pada penjualnya. Yang ketiga, usaha yang ada di masyarakat adalah namanya jasa. Apa itu jasa? Segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi yang menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi jasa itu tidak ada barangnya anak-anak. Ya, dia hanya memberikan
pelayanan, ya, melayani. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Termasuk kalau anak-anak lihat di jalan raya, orang yang menyeberangkan jalan itu juga termasuk jasa, ya, karena dia melayani, tidak memberikan barang. Sampai sini ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak berarti sudah memahami, ya. Nah, ini adalah contoh usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu dokter memeriksa pasien, ya. Dokter melayani untuk memeriksa pasiennya apakah sehat atau sakit. Kemudian guru sedang memberikan pelajaran di depan kelas kepada para siswanya. Ini juga bergerak di bidang jasa. Jasanya jasa pendidikan. Kalau jasa dokter tadi apa? Kesehatan. Nah, sekarang coba berdasarkan teks tadi, jenis usaha masyarakat Indonesia, kalian temukan pengertian dan ciri-ciri setiap jenis usaha. Dari mana jawabannya, Pak? Jawabannya dari bacaan. Pengertian perindustrian itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Pengertian perdagangan itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Dan pengertian jasa itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Yuk, silakan diskusikan dengan kelompok kalian untuk menuliskan hasil peta pikiran dari bacaan tersebut. Yuk, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Siapa yang mau presentasi pertama? Ya, silakan. Inayah kalau ngacung ya harus segera menjawab, ya. Ya, yang pertama adalah pengertian dari perindustrian. Nah, apa tuh? Industri adalah kegiatan yang memproses, menggunakan sarana atau peralatan, misalnya mesin. Nah, kita cek jawabannya, coba ya. Industri pengertiannya adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Tepuk tangan. Ya, sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri perindustrian atau industri apa coba ciri-cirinya? Perajin mebel. Terus apa lagi? Ya? Mengolah bahan pangan. Tengah jadi. Ya, kita lihat ya. Ciri-ciri perindustrian yaitu dia harus memiliki bahan baku atau bahan mentah atau bahan setengah jadi atau bahan jadi, ya. Harus punya itu. Yang kedua, memiliki pekerja. Industri nerana pekerjaan piye? Ya, bisa bekerja enggak? Ya enggak bisa. Harus punya pekerja. Apalagi tadi harus memiliki apa? Modal, ya. Terus memiliki sarana atau peralatan, biasanya berupa mesin. Nah, itu ya ciri-cirinya industri. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah mencoba menjawab dengan baik. Selanjutnya untuk pengertian dan ciri-ciri dari perdagangan. Dibaca lagi bacaannya, dicari jawabannya.
Pengertian perdagangan, siapa yang mau menjawab? Coba. Ya, dibaca bacaannya. Pengertian perdagangan nanti apa? Nah, satu-satu biar jelas suaranya. Siapa yang mau mencoba menjawab? Tunjuk jari. Ayo, ya. Tunjuk jari aja separuh tok ya. Tunjuk jari ke atas ya, Raffi. Jawab. Yang jelas. Yang keras yang jelas. Semua hal yang berhubungan dengan jual beli. Oke, kita lihat jawabannya. Apa itu pengertian perdagangan? Semua hal kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Tepuk tangan untuk Mas Raffi. Ya, sekarang ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri perdagangan apa? Harus ada apa dulu? Ya. Harus ada apa dan apa toh? Hah? Dari pengertian kan ada tuh. Harus ada apa? Barang yang diperjualbelikan. Ya, nerane barangnya piye? Ya, jasa jadinya nanti ya. Terus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berarti perdagangan itu butuh penjual dan pembeli. Ya. Ora ana sing dodol, ora ana sing tuku. Tidak ada yang jual, tidak ada yang beli, bukan perdagangan namanya. Yang ketiga, adanya alat pembayaran berupa uang. Jualan kalau tidak ada uangnya ya tidak bisa. Ya. Yang keempat, adanya proses tawar menawar. Ngenyang ya. Ini berapa Bu? 500. Yalah, 300 saja lah wis ya gitu ya. Ya ada tawar menawar dulu antara penjual dan pembeli. Kemudian adanya keuntungan atas barang yang dijual. Kalau orang jualan kok tidak untung ya, tidak mau jualan lah ya. Harus untung. Nah, yang terakhir adanya proses produksi dan distribusi. Apa itu? Produksi itu kan menghasilkan. Ya, tadi yang dari industri tadi. Yang distribusi berarti menyalurkan. Itu ya. Oke, itu pengertian dan ciri-ciri dari perdagangan. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang untuk jasa. Siapa yang mau mencoba menjawab pengertian dari jasa? Yang keras jawabannya. Ya, Sawarun coba dibaca apa pengertian dari jasa. Pertama ini banter, berikutnya kok melemah suaranya ya. Harus keras terus, suaranya biar terdengar. Apa? Ulangi lagi Mbak Sawarun. Iya, segala aktivitas yang ditawarkan pada orang lain dan memberikan manfaat. Coba kita lihat pengertian jasa. Yaitu semua hal kegiatan ekonomi yang menyediakan pelayanan kepada konsumen, bukan berupa barang ya. Yang diutamakan nanti apa jasa? Pelayanan, melayani. Karena dia tidak memberikan barang. Nah, sekarang ciri-cirinya apa? Ciri-ciri jasa. Nih, tidak berwujud
Ya, namun memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Walaupun tidak ada wujudnya, tapi konsumen bisa terpuaskan. Yang berikutnya, tidak menyebabkan peralihan kepemilikan. Kalau tadi yang perdagangan kan ada peralihan kepemilikan. Dari miliknya pedagang menjadi miliknya pembeli. Kalau jasa tidak ada peralihan kepemilikan. Yang ketiga, menjaga kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Makanya kalau orang yang bergerak di bidang jasa, kalau pelanggannya tidak puas, maka dia akan pindah mencari jasa yang lain. Ya, contoh kamu cukur rambut nih. Ya, cukur rambut kan jasa itu. Kamu potongkan rambutmu, dilalah rambut kamu kok dipotong hasilnya jelek. Kira-kira kamu mau nggak kembali lagi ke situ? Enggak, makanya tidak puas tuh. Nah, kalau kamu puas, maka kamu akan cukur lagi di tempat tersebut, ya. Anak-anak, silakan diskusikan kembali. Jenis usaha apa yang ada dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Ya, kamu cek kira-kira usaha apa saja yang ada di keluargamu, ayah, ibu, kakek, kakak, ya, nenek, oma, opa, paman, tante, ya, eyang dan sebagainya, atau tetanggamu, Mbah Marijan, Mbah Paijo, ya, atau Pak D Karno, ya, Pak Lekarni, ya. Silakan kira-kira usahanya apa? Ya. Nanti kalian tuliskan namanya juga, namanya siapa? Nama temanmu ya mungkin ya. Usaha keluarganya apa? Ya. Manfaatnya apa? Contohnya nih, Edo. Keluarganya usahanya adalah jasa, yaitu dokter. Apa manfaatnya? Pelayanan kesehatan. Sudah? Yuk kita cek jawabannya. Kalau sudah dikerjakan. Jenis usaha tetangga atau keluarga. Mungkin bisa seperti ini. Ini contoh dari Andika. Nah, ini ya. Andika. Usahanya jasa yaitu barber. Nah. Barber tahu enggak barber? Apa? Nah, ya tukang cukur. Nah. Beni. Perikanan. Ada nelayan ya. Mengusahakan ikan atau hasil laut. Cici. Jasa TNI. Pelayanan keamanan negara. Dono. Perdagangan, yaitu bikin toko, berarti mengusahakan sembako contohnya. Edo, peternakan, punya kambing, berarti mengusahakan kambing. Firman, perikanan, punya tambak, mengusahakan ikan bandeng atau udang. Beda enggak perikanan tambak dengan perikanan nelayan? Beda. Kalau tambak kan dia punya usaha sendiri, tambak dipelihara. Kalau nelayan berarti di mana? Mencari ikan, menangkap ikan di tengah laut. Gale, industri yaitu tekstil, kerja di industri tekstil, mengusahakan proses pembuatan kain. Heru, jasa karena bapaknya seorang polisi. Pelayanan ketertiban masyarakat. Indro, perikanan tambak, sama dengan siapa tadi? Firman. Joni, industri mebel, mengusahakan proses pembuatan mebel. Barangkali keluarga kamu atau tetangga kalian ada yang sama atau mungkin ada yang berbeda. Kalau berbeda ya kalian tuliskan sesuai dengan nama tetangga atau keluarga kalian masing-masing.
Halo. Iya. Yang kedua, anak-anak, bersama seluruh teman kalian di kelas, hitunglah tadi jumlah jenis usaha yang sudah diidentifikasikan tadi. Ya. Tadi yang pertanian ada berapa, yang peternakan ada berapa, yang perikanan ada berapa. Tinggal kalian hitung terus dituliskan. Bisa enggak kayak gitu? Bisa ya? Ya. Kalau enggak ada, Pak, enggak ada ya tulis 0 atau strip. Nah. Jawaban dari Andika setelah tadi mengidentifikasikan usaha tetangga atau keluarganya seperti ini. Tabel jenis usaha pertanian tadi ada 0, tidak ada ya. Kenapa kok tidak ada? Karena tidak ada tetangganya yang di pertanian. Peternakan nanti ada 1, perikanan ada 3, perkebunan ada 0, perdagangan 1, industrinya 2, jasanya 3. Yang paling banyak apa sayang? Perikanan dan jasa. Yang paling sedikit pertanian dan perkebunan karena tidak ada ya. Nah, dari ini semua nanti kalian menjawab soal yang nomor 3. Nah, jenis usaha apa yang paling sedikit? Tadi apa? Pertanian dan perkebunan. Apa yang paling banyak? Ya. Apa kesimpulannya coba? Nah, kesimpulannya tahu enggak? Ya? Apakah tetangga kalian memiliki usaha yang sama? Sama atau berbeda? Hah? Berbeda. Berdasarkan tabel di atas, maka jenis usaha yang paling sedikit adalah pertanian dan perkebunan. Ini diberikan alasannya. Apa alasannya? Karena tidak ada yang berprofesi, tidak ada yang bekerja sebagai petani ataupun pekebun. Terus, jenis usaha yang paling banyak adalah jasa. Dalam hal ini meliputi macam jasa. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu terdapat banyak keberagaman jenis usaha yang menjadi profesi atau pekerjaan penduduk di masyarakat. Jadi tidak seragam tapi beragam. Sampai sini ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, silakan kalian tuliskan. Kalau masyarakat di sekitar kalian usahanya berbeda-beda, maka bagaimana sikap kalian atas keragaman tersebut? Ya, pekerjaannya banyak sekali. Sikap kalian bagaimana? Apakah senang atau malah marah? Ya, kalian tuliskan hasilnya. Menurut Mas Raffi apa kalau banyak pekerjaan di masyarakat? Senang. Beda apa jawabannya? Hah? Sendu. Oh, senang. Mbak Farida? Bagaimana sikap kalian kalau ada banyak keragaman di masyarakat kalian? Atau malah bikin rusuh? Memaksa mereka suruh sama dengan kalian? Weh, kamu jadi seperti saya aja, jadi Pak Tani. Kamu jadi seperti saya aja, harus jadi polisi semua. Tidak bisa ya? Ya, ini jawabannya coba. Terhadap keberagaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku adalah saling menghormati dan menghargai. Karena setiap orang memiliki kemampuan
dan keterampilan yang berbeda, sehingga mengakibatkan jenis usaha yang dilakukan pun berbeda satu sama lain. Pak, itu kok behingga Pak? Iya, kleru ya, harusnya S ya, sehingga mengakibatkan usaha yang dilakukan pun berbeda satu sama lain. Tetangga kalian ada yang pendidikannya hanya sampai SD saja, ada yang sampai sarjana. Nah, kalau bisa semuanya sarjana semua ya. Nah, kayak kalian nanti harapannya, harapan orang tua, harapan Pak Guru, kalian bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Jangan pernah menyerah. Dengan saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta kehidupan yang aman, damai, tentram, dan nyaman. Itulah sikap yang harus kalian kembangkan di masyarakat dengan adanya keberagaman. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sekarang waktunya kita merenungkan. Pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Keterampilan apa yang aku latih hari ini? Silakan, tadi kalian sudah mempelajari pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira apa ya yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini? Dan pengetahuan yang aku pelajari hari ini yaitu menjelaskan jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat dalam bentuk peta konsep, serta mengidentifikasikan keragaman sosial di lingkungan sekitar berdasarkan jenis usahanya. Halo. Tadi anak-anak sudah menjelaskan jenis-jenis usaha, peta konsep tadi ya. Ada berapa jenis usaha tadi? Ada berapa jenis usaha? 3. Yang pertama tadi apa? Perindustrian, terus perdagangan, kemudian jasa. Selanjutnya, kalian juga sudah mengidentifikasikan keragaman sosial di lingkungan sekitar kalian. Pekerjaan tetangga kalian nanti berbeda-beda ya. Ada yang bekerja di mana tadi? Ada di salon, pertanian, perdagangan. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang mebel, ada yang bekerja di pabrik, bermacam-macam. Nah, sekarang keterampilan yang aku latih hari ini yaitu membuat laporan hasil diskusi. Nanti kalian sudah bisa melaporkan hasil diskusinya. Mengidentifikasikan keragaman sosial di lingkungan sekitar berdasarkan jenis usahanya. Nah, itulah pengetahuan dan keterampilan yang sudah kalian pelajari dan harus bisa kalian kuasai. Sekarang Pak Guru bertanya, sikap apa yang telah kalian kembangkan hari ini tadi? Sikapnya tadi apa ya? Kira-kira dengan adanya perbedaan tadi loh. Menghargai dan menghormati. Terus apa yang bisa aku berikan pada lingkungan aku? Nah, ini jawabannya seperti apa? Kita lihat ya. Sikap yang aku kembangkan hari ini yaitu mengenai keragaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelas. Yang bisa aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku adalah mampu menerapkan sikap toleransi terhadap adanya keberagaman yang ada di masyarakat dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Namun begitu kalian bisa memberikan jawaban yang lain, pakai kalimat yang lain boleh. Oke anak-anak ya.
Nanti dikerjakan bersama dengan orang tua kalian, belajar bersama dengan orang tua, Bapak Ibu di rumah. Tentukan jenis usaha yang dilakukan masyarakat sekitarku. Ini ada contoh satu salon. Apa produknya? Jasa potong rambut. Manfaatnya meningkatkan penampilan. Nah, Pak Guru berikan contoh jawaban dari teman kalian Novelino. Nah, ini ya. Jawaban contoh dari Novelino. Yang kedua, fotokopi. Ada enggak fotokopi? Iya, hasilnya apa? Jasa penggandaan. Manfaatnya apa? Menggandakan dokumen. Ada warung, ya. Hasilnya apa? Ya aneka sembako. Tahu sembako anak-anak? 9 bahan pokok, ya, menyediakan kebutuhan masyarakat. Warnet, ya, jasa internet, menyediakan jasa internet dan pengetikan biasanya. Tukang ketik. Ada juga Grab atau Gojek, ya. Grab, Gojek, Maxim, ya. Karena macam-macam ya itu ya. Itu jasa transportasi, menyediakan jasa antar barang, antar penumpang, ya, transportasi. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa mengerjakan yang jawabannya mungkin berbeda dengan jawaban dari Novelino. Thank you, terima kasih, matur nuwun, syuk. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Nanti jumpa lagi di pertemuan pembelajaran yang ke-5. Masih berjumpa dengan Pak Guru Iwan Setiawan yang ganteng top markotop ini, ya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya. Halo anak-anak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.